bahasa tulisan itu syarat dengan itu ya. Sebenarnya masukan variabel tentang tulisan itu juga memenuhi bahasa tutur, bahasa simbol, bahasa kias atau bahasa apa itu. Itu Mm-mm. gimana untuk memvalidasi itu supaya dia tidak melenceng dari jalurnya, Bang? Soalnya multi interpretasi itu. Nah, Ya gini, bahasa itu alat untuk menyampaikan maksud. minum dulu. Kayak lembek tuh. Jadi nggak ada koinnya ini, kurang semangat jadinya. Nah, ntar kita kasih. Kita kasih. Satu ya bunga. Oke. Oke, kasih. Alhamdulillah hasil mulung ada. Dulu dia kirimnya paus, Bang Gre. Sekarang bunga, Bang Gre. Aduh, parah nih sampai. Kena ban akun aku yang itu. Oh, Ku kena ya. kirim nasi lemak aja ya. Bukan kena ban, maksudnya account Ya, aku udah nggak account yang aku connect tuh dia nggak kasih lagi. mana kopinya? Kok nggak ada? Nggak tahu. Sekali aku mau top up nggak bisa. Udah lah. Jadi para pakar bahasa itu membagi bentuk bahasa itu ke dalam 4 bagian. Jadi ada bahasa lisan. Nah, bahasa lisan itu dia sifatnya arbitrer, berubah. Dia tidak terikat dengan pengkamusan, gitu. Jadi kadang monolog, kadang dialog, kadang kayak Slimy ngomong sendiri, gitu kan? Monolog ya. Ya, ngomong sendiri. Aku suka Kadang bermonolog. bercerita, gitu. Nah, itu tuh bahasa lisan. Nah, beda dengan bahasa tulisan ya. Nah, kalau dia bahasa tulisan, dia ada kaidah-kaidah di dalam bahasa tulisan. Jadi di dalam kaidah bahasa tulisan itu, nah terkait simbol-simbol atau ya huruf hijaiyah atau abjadiyah dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu kan simbol tuh. Nah ada yang namanya teori bentuk kata, teori bentuk kalimat, teori Kalau teori nggak makna, boleh dikatakan itu. ya teori makna yang terikat dengan pengkamusan gitu. Sehingga disiplin ilmu bahasa itu Aku belum follow kakak Rin. harus jeli di situ. Oh, identifikasi. Astaga. Ini bentuk kata apa? Gitu. Kata kerja atau kata benda atau kata sambung. Itu. Kan atau tiga. kata dalam tempurung. Oh itu Nah, katak ya. ada juga antar bahasa nyanyian ya. Bahasa nyanyian tuh syair itu ya syair itu nyanyian di dalam bahasa puisi. Arab ya puisi kayak apalah gitu pokoknya bahasa syair lah atau bahasa nyanyian. Ada juga ntar bahasa simbol atau bahasa pelambang gitu. Siapa yang memvalidasi bahasa itu adalah benar? Jadi para pakar bahasa tadi bersepakat ya gitu Enggak ada yang menggolongkan ya melawan para gitu. pakar bahasa ya para pakar bahasa itu menggolongkan gitu. Nah yang mau kita identifikasi itu bentuk bahasa apa. Oke lah misalkan bentuk bahasa tulisan atau misalkan ada yang namanya kitab yang dianggap suci gitu atau buku yang dianggap suci gitu. Nah sehingga diidentifikasilah bentuk bahasa tulisan itu. Nah gini Bang Gre, aku punya pertanyaan nih. Ya mungkin kalian juga pernah terpikir sih. Siapa yang memberi otoritas ke dia itu bahwasanya bahasa itu sudah benar gitu? Bahasa itu alat, tadi kan alat. Bukan masalah Iya. benar dan salah.
Gimana? Enggak. Bahwasanya contoh kata fiha tadi kan. Nah, setelah kita rujuk itu, oh katanya maksudnya begini. Siapa yang memberi otoritas maksudnya itu sebenarnya yang itu gitu. Dan akhirnya pada semua tuh ngikut. Nah, kalau mau carinya kebenaran, itu ada ukuran kebenarannya itu dia bersandarkan kepada apa kan gitu. Iya. Jadi ada kebenaran yang sifatnya subjektif, ada kebenaran yang sifatnya objektif. Kalau dia dalam sudut pandang objektif, dia harus memenuhi kaidah-kaidah ilmu bagaimana dia bisa dikatakan objektif dan mampu diterima secara universal. Itu kaidah objektif. Kalau kaidah secara subjektif, dia hanya diterima secara parsial atau secara spesial terhadap orang tertentu. Contohnya, ketika Summer mengatakan kereta, di saya itu kereta itu adalah sebuah lokomotif yang panjang. Itu secara subjektif saya. Tapi secara subjektif Summer, kereta itu adalah mobil dalam bahasa Summer. Itu secara subjektif. Tapi kalau merujuk kereta kepada tempat yang saya tempati, kereta itu benar menurut pemaknaan saya dan menurut pemaknaan orang-orang kan gitu. Karena dia disematkan terhadap benda tertentu yang artinya dia mempunyai lokomotif. Di tempat Summer juga bisa dikatakan benar karena memenuhi tempat Summer mengatakan itu secara objektif benar karena dia mengikat kepada benda tertentu. Sesederhana itu melihat bahasa itu dalam kebenaran tertentu ya. Ya betul Bang Sulaiman. Jadi tadi tuh makanya manusia itu makhluk alternatif ya, alternatif subjektif maupun alternatif objektif. Belum digandeng dengan kata ilmiah kan gitu. Nah variabel ilmiah itu seperti apa? Kan makanya ada rumusan tuh. Eh, Rumusan sains juga ada kan, rumusan ilmu juga ada. Jadi sains itu sama dengan ilmu. Ilmu itu sama dengan ilmu pengetahuan kalau dalam bahasa Indonesia tadi menjelaskan dan dijelaskan kan gitu terkait ilmu itu yang menjelaskan, nah pengetahuan itu yang dijelaskan atau menerangkan diterangkan lah gitu kan. Kalau Nah bahasa gitu apa yang mau apa yang mau diterangkan, bahasa objeknya ada itu simbol-simbol, ada objeknya, objek kajiannya. kalau diambil sepenggal Bang Gria, kalau diambil sepenggal sebuah tanda itu juga mempunyai penjelasan kan gitu. Betul. Tanda dan penjelasan. Kalau dalam bahasa Arab itu sebutnya ada ayat, ada bayan. Yang menjadi bayan itu apa? Ya si ayat itu kan. Iya betul. Ayat-ayat itu kan apa? Simbol-simbol ya. Nah, gimana tubuh aku mempunyai birthmark itu tanda apa itu? Tanda lapar itu. Itu pertanyaan kok malah ketawa. Kan itu logo-logo itu kan pasti ada explanationnya. Ada birthmark tuh di kaki aku. Ada birthmark di belakang aku gitu. Nah, itu kan pasti ada explanationnya. Nah, ini pakai dalilnya ini nih. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Dalilnya itu nih. Ada birthmark nggak Karin tuh? Jadi gini Kak Samar. Ada. Ada sign dolar gitu di bahu sebelah kiri. Aku ada sebelah, kalau orang nanya ini apa, aku bilang bekas tattoo. Padahal itu birthmark aku, bahu sebelah kiri aku. Banyak iklan kali ini, Malai ini. Oke, lanjut guru dah. Ini nih tak tutup bentar ini. Bahasa itu secara tulisan itu dibagi jadi dua tuh. Secara proper dan secara generik. Dan bahasa dibagi menjadi tiga. Bahasa secara subjek, bahasa secara predikat, dan bahasa secara keterangan gitu. Kalau secara umum itu disebut SPOK, itu subjek, predikat, objek, keterangan. Cara bahasa ya, tulisan itu harus memenuhi kaidah-kaidah itu. Kalau dalam bahasa Arab dia hanya menggunakan tiga variabel itu. Domir, fi'il, dan harfu itu. Sebenarnya secara gampangnya kita melihat bahasa itu hanya dibagi menjadi dua. Dua itu dalam arti dia sebagai kata kerja atau kata benda. Itu secara gampangnya cuman itu. 3 tambah 1. Apa itu? Harfun, huruf.
kata Lah, sambung. itu Kata langsung ketara Bang pengguna. Gre. Nggak Hal, hal, boleh itu eh, kata pengguna. iya itu secara gampang itu bisa terdeteksi itu kalau ngomongin harfu. Iya, Tapi kalau secara masanya kaidahnya kayak gitu. Al kalamu huwal lafzu murakkab al mufidu bil wajib Tadi, wa tadi udah mustasabun. dijelasin. Kalau lihat gini loh, contoh gini ya kalau ngomong bahasa Arab ya. Kafir. Nah, kafir itu dia sepadan dalam wazan apa itu Bang Gre sering sering sebut itu ya. Dia memenuhi wazan apa atau dia dalam bentuk seperti apa. Jadi fungsi wazan itu dia menentukan dia dalam fiil, dalam domir atau dalam apa gitu. Kalau dalam harfu dia udah kelihatan. Jadi harfu itu entar langsung kelihatan. Biasanya kalimatnya dikit-dikit lah gitu. Dia bisa dikatakan gitu sederhananya. Contoh gini ya, ketika berbicara ahad ya, ahad itu dia ditanwin atau enggak? Kalau dia bentuknya ahadun, berarti dia kata benda tuh, bukan kata kerja kan gitu. Sesederhana itu kan Bang Gria, kalau nggak salah ya. Betul. Itu identifikasi bentuk kata. Jadi wajan itu timbangan. Jadi kalau ada timbangan, apa yang mau ditimbang gitu. Contoh misalkan timbangannya paala a. Oh, yang itu timbangannya tuh. Yang mau ditimbang apa? Pataha. Nah, pataha. Jadi a gitu. Nah, atas wazan, atas timbangannya itu paala gitu. Jadi ada timbangan bahasa. Itu yang menariknya. Summer bingung biasanya, pusing dia. Itu sehingga ketika Gampangnya gini loh Bang Gre, pakai bahasa Indonesia aja itu. Ada ya, pola Summer, ada pola. Dia ada membentuk pola. pola. Ya ada pola lah. Polanya misalkan a gitu. Ini pola tah. Oh nggak ada hilang. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Paala misalkan a Fa'ila pa jadi a gitu atau a i u Gampang gitu. kok Summer belajar bahasa. E Saya setengah I bulan. O Yang U. nah basicnya itu, Aish. jadi basicnya itu harus menguasai pola. Pola. Nah, kalau kita menguasai pola yang taruhlah 6 pola ya gitu ya. Yang 6 pola itu ketika dikuasai, nah, entarnya berkembang tuh. Oh, ini tambahan 1, tambahan 2, tambahan 3. Oh, ini 4 huruf pokok. Makanya kembali kepada 3 huruf pokok atau dikatakan sulasi mujarod. 3 huruf yang mengakar ya. Nggak ada 3 lagi huruf tuh. asli. Asli 3 ya. huruf asli. Nah itulah dari 3 huruf asli ini dia akan berkembang. Misalkan dari pasinya atau turunannya ada tambahan 1, 3 tambah 1, 3 tambah 2, 3 tambah 3. Itu kaidah di bahasa Arab tuh kayak gitu. Sehingga karena dia bentuk bahasanya Arabiyun ya gitu. Yang serumpun dengan bahasa Arab gitu kan. Nah, kita metode pendekatannya melalui bahasa Arabi. Dan itu sebelum masuk ke bahasa Al-Quran nih. 2 hal yang berbeda sebetulnya ya. Makanya 2 hal yang berbeda di situ antara bahasa Arab dengan bahasa Al-Quran. Contoh bahasa yang gampang Bang Gre, gimana? Kalau dia kata benda terus dia kata kerja gimana? Nah, contoh kata kerja, misalkan fa'ala itu kerja. Nah, menunjukkan bentuk kata lampau atau berlaku, telah atau sudah bekerja. Nah fa'ala berarti dia satu orang laki-laki ya di situ. Dia sudah bekerja atau telah bekerja. Nah, fa'ala yaf'alu dia satu orang laki-laki sedang akan lagi bekerja. Kayak gitu tuh. Udah kalimat sempurna nggak kayak gitu? Nah itu bahasa Arab tuh. Berarti fa'ala yaf'alu fa'lan kerja. Fa'ilun nah yang bekerja. Maf'ulun yang dikerjakan itu objek tuh.
tadi fa'ilun itu subjek yang bekerja, maf'ulun yang dikerjakan. Jadi if'al, kerjakanlah, itu kata perintah. If'al, kerjakanlah. La taf'al, jangan bekerja. Maf'alan. Nah, jadi la taf'al kan itu, jangan bekerja. Nah, terus lagi alat bekerja, mif'alun. Maf'ulun. Jadi alat bekerja, tempat dan waktu bekerja. 10 dari kata kerja menjadi 10 bentuk kata. Nah, itu Puyeng lu. disebutnya tasrif istilahi. Nah, itu dikatakan mustaq. Dari satu bentuk kata menjadi 10. Mustaq, Dari robek. ya, menguku, merobek, memecah. Nah, dari satu bentuk kata dipecah menjadi 10. 10 kali 14. Dari satu bentuk kata tuh. 10 kali 14 berarti 140, belum bentuk kata pasifnya. Itu baru bentuk Kata kata pasifnya aktif. 4. Gitu. Ini kalau aku buat esai udah siap nih. 140 tadi Summer ya. 140 ditambah 4 ilat. Jadi 144. Aku nggak nyangka masuk roomnya Summer ini ternyata kuliah sastra. Bahasa Arab lagi kan? Iya. Oh, Permasalahan Nah, dia bilang tadi maf'ulun, mafrud. Dia nggak ngejelaskan maf'ulun itu apa. Dia ngomong aja terus. Maf'ulun itu yang dikerjakan. Nah, kan itu dia. Mafrud itu dia nggak kasih tahu. Oke, mafrud itu dalam bahasa maksudnya begini. Dia terus saja. Kan bingung pelajarnya. Nggak nyimak ini Summer. Tadi gue pakai bahasa Indonesia itu. aku salut loh Mbak Summer, bahasa Indonesianya jago sekali. Ya hari-hari ngobrol. Makanya kalau ngobrol sama mereka ini hari-hari ntar aku cepat gitu, kecap. Oh, dulu pakai bahasa Inggris ini. Sialan. Apalagi kalau marah nih. Kalau marah udah bahasa Inggris full, bahasa Inggris. Jadi gini, tadi itu kata kerja terbagi 4, Ya, kata benda, iya kata benda terbagi 6. Oke. Tata bahasa. Iya, Kepahaman. kata kerja menjadi 4, bentuk kata lampau atau dikatakan fi'il madi, Mm-mm. itu bentuk kata lampau, telah atau sudah. Ya, sesudah. Doesn't, didn't. Ya. Fi'il mudhore itu Before, after. berlaku sedang, akan, lagi. Mm-mm. Oh, Menunjukkan itu kepada fi'il. waktu. Pokoknya menunjuk pada waktu ada. Nah, pertanyaan saya ada satu ya. Kan kita mau belajar Al-Quran nih. Al-Quran kan dia dekat dengan bahasa Arab. Betul tidak? Betul, Arab itu menjelaskan. Betul, menjelaskan. Nah, pertanyaan saya, orang selalu begini. Kalau kita tak boleh bahasa Arab, so that mean kita nggak bisa nggak bisa paham Al-Quran. Tapi sebenarnya enggak kan? Enggak lah. Enggak kan? Enggak semestinya you have to fluent, kita harus fluent berbahasa Arab gitu, kayak ngobrol. Jadi kan ada 2 Summer. Quran Karena itu aku lihat menyajikan gini, 2. Bang Slemi, ada orang-orang, karena aku pekerjaan aku transcriber ya. Kasih tahu sedikit, aku amat transcriber 8 bahasa. Even tuh Arab juga aku cover. Itu belum tentu mereka mengerti bahasa Al-Quran. Sama halnya gini, ketika para leksikografi ya, atau para Aduh, kejauhan Bang kamus. Slami. Analoginya orang Indonesia belum tentu memahami tata bahasa Indonesia. Betul. Eh? Jadi Iya, betul. para Even tuh Melayu pengkamus, pun sama. para yang merumuskan kamus atau disebut secara universal itu para leksikografi ya. Itu memang merumuskan orang itu banyak sekali mengaku dirinya bisa berbahasa. Tapi ketika ditanyain bahasanya, belum tentu dia tahu tentang Paham. nilai-nilai Iya, bahasa iya. itu. Nilai Gitu. ya pengguna bahasa itu betul. Itu aku Seperti sepakat. halnya sederhananya gini ya, di dalam bahasa Indonesia itu ada namanya kata kerja aktif dan kata kerja pasif.
Ketika dia dikatakan memukul itu adalah kata kerja aktif. Ketika dia ditambahin kata dipukul itu menjadi kata kerja pasif. Sederhananya gitu. Jadi itu secara nilai bisa diartikan memukul dan dipukul ya. Ya, Itu dua hal yang berbeda memenuhi tuh. bukan berbeda, tapi lebih tepatnya dia satu memenuhi kata kerja aktif dan satunya memenuhi kata kerja pasif gitu. Jadi seperti gini, orang kan sering sebut ini, orang yang apa namanya, sering sebutkan kafir. Lah kafir itu dalam wazan itu memenuhi apa? Memenuhi dia fiil amr kah atau dia dalam bentuk apa? Fungsi timbangan-timbangan bahasa seperti bahasa Arab hanya bahasa Arab yang mempunyai timbangan ya. Bahasa lain itu hanya berbicara imbuhan. Kalau bahasa Arab dia ada silabusnya untuk melihat dia masuk di dalam timbangan apa. Sesederhana itu sih. Iya, makanya kemarin itu pernah aku bertanya ya. Banyak orang comot bahasa ya sebenarnya. Ya. Sangat banyak. Ya, Sangat banyak. itu karena sifatnya arbitrary kalau berbicara tuturan ya, kalau ucapan. Di dalam apa namanya? Bapak filsafat Aristoteles menyebutkan bahasa itu terbagi jadi dua. Bahasa secara sederhana dan dia tidak mengalami susunan struktur dalam bahasa itu, atau bisa dikatakan bahasa asli, bahasa yang mengakar ya, atau konsonan asli. Dan yang kedua, dia sebutkan bahasa itu dalam bentuk terstruktur. Dia udah dimasuki bahasa-bahasa lain. Contohnya gini, pukul itu adalah kata asli. Ketika dia ketambahan, dia sebutannya kepukul atau dipukul atau memukulkan. Udah berubah tuh. Kata pukulnya ketika memukulkan, dia udah berganti tuh. Karena dia udah terstruktur secara penggunaan bahasa umum ya. Kalau udah memukul, kata pukulnya kan hilang, P-nya udah hilang tuh secara otomatis. Nah, itu sifat tuturan bahasa. Karena nggak ada silabus yang menjaga itu. Kalau dalam bahasa Arab dia ada silabusnya. Contohnya ya, di dalam bahasa Arab tidak ada kata yang diawali huruf mim tanpa wazan. Kecuali kata malak ya. Satu-satunya kata malak itu diawali huruf mim. Yang lainnya dia tidak diawali dengan huruf mim. Dan malak itu satu-satunya sedikit sih, ada malak, ada mizan ya. Mizan pun bisa ditasrif jadi wazan ya. Kata malak itu kata asli yang tidak ditambahin. Dia enggak dia hanya bisa dimasukin wazan fa'ala gitu. Jadi menariknya bahasa Arab itu dia ada silabusnya yang membatasi, oh ini salah dalam bahasa. Karena ada ukurannya. Ketika ditimbang dalam silabus itu, oh dia memenuhi kaidah-kaidah ini gitu. Iya, ada disiplinnya ya. Iya,